lihat juga secara pernyataan dari Pak Presiden kita dan juga para pejabat penting di negeri ini juga yang mana memiliki visi untuk menggabungkan AI ke dalam sistem pemerintahan. Sebetulnya andai kita bicara terkait menggabungkan artificial intelligence di dalam kepemerintahan ini atau sistem big data pemerintah, apakah memang tantangannya sebesar itu? Ataupun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggabungkan AI ke dalam sistem pemerintahan kita? Ya, jadi baik sekali pertanyaannya ya, Mas Bram. Jadi yang pertama adalah perlu ditentukan apa visi yang ingin didapatkan dari lembaga pemerintahan tersebut untuk menggunakan teknologi AI. Yang pasti yang ada di pikiran saya adalah pelayanan publik, meningkatkan kemampuan pelayanan publik dengan mendapatkan data-data yang tepat untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Karena memang untuk mengimplementasikan teknologi yang baru pasti membutuhkan kolaborasi antara stakeholder, baik itu di dalam pemerintahan maupun juga across dengan swasta, dengan akademisi, dengan komunitas-komunitas yang lain. Nah, yang ketiga baru adalah bagaimana adanya perubahan change management. Bagaimana ini sangat penting sekali karena ketika tujuannya sudah ditetapkan, apakah memang ada buy-in, apakah ada keinginan bersama untuk mencapai tujuan itu dengan menggunakan teknologi. Teknologi itu hanya akan menjadi sebuah tools, sebuah enablement yang itu tidak akan sesuatu yang sulit untuk mengintegrasikan dengan sistem pemerintahan mungkin yang berbasis elektronik. Tetapi apakah memang tadi tujuan, kolaborasi, dan juga keinginan bersama yang bisa dibentuk untuk bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal. Oke, baik. Karena memang sudah menjadi visi, tentunya berbenturan juga dengan anggaran. Sebetulnya untuk menyuguhkan artificial intelligence di dalam big data pemerintahan, apakah juga membutuhkan anggaran yang cukup besar di sana, Pak Dharma? Ya, jadi yang dilakukan saat ini oleh Microsoft adalah melakukan demokratisasi teknologi generative AI. Apa artinya gitu ya? Artinya adalah platform generative AI yang dibangun oleh Microsoft dan mungkin beberapa perusahaan yang lain itu memberikan kesempatan akses penggunaan teknologi secara mudah dan secara affordable untuk setiap organisasi, tidak hanya pemerintahan gitu ya, baik itu pendidikan, akademisi, perusahaan besar, perusahaan kecil, UMKM, semuanya bisa mendapatkan akses teknologi yang affordable dan pada kesempatan yang sama. Jadi kita melihat terbukanya peluang ini adalah kesempatan yang sama. Baik kita ada di Indonesia, baik teman-teman yang ada di negara Amerika Serikat, di Eropa, di seluruh negara untuk bisa memulai lomba ini. Lomba untuk menciptakan inovasi berbasiskan teknologi. Sehingga saya rasa kesempatan ini kita tidak boleh sia-siakan. Jadi teknologinya sudah accessible, sudah affordable, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dengan segera. Oke, menarik ini. Bicara terkait implementasi AI di pemerintah begitu ya. Sebetulnya saya lihat karena memang Anda orangnya visioner sekali begitu ya Pak Dharma ya. Kira-kira implementasi apa yang paling dekat dengan masyarakat apabila artificial intelligence ini juga sudah sampai ke sistem pemerintahan? Ya, saya rasa semua yang berhubungan dengan bagaimana pelayanan publik secara masif, secara massal, apakah itu mendapatkan informasi, mendapatkan layanan dari semua layer pemerintahan di pusat, di daerah untuk sektor-sektor tertentu, itu certainly bisa dilakukan dengan lebih cepat, dengan lebih humanis, dan dengan lebih solutif. Jadi memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang begitu banyak itu bisa mendapatkan pelayanan yang lebih prima lagi dengan implementasi teknologi generatif AI. Oke, baik. Nah, ini yang perlu dicermati begitu ya, mana juga ternyata banyak manfaatnya yang juga bisa diterapkan di dalam sistem pemerintahan. Kita bergeser kemana kita lihat juga di mana di sektor perbankan atau sektor finansial, ini juga menjadi sektor yang cukup memberikan kontribusi besar terhadap PDB kita atau pertumbuhan ekonomi kita. Sebetulnya andai mana memang nanti AI juga masuk ke dalam sistem keuangan kita, apa saja kiranya tingkat bahaya yang bisa juga diciptakan oleh AI? Iya, kita paham bahwa kembali lagi resiko yang mungkin bisa ditimbulkan untuk kehadiran setiap teknologi baru. Sehingga makanya dalam hal ini kita mendorong untuk semua ekosistem, baik itu dari pemerintah, contohnya misalnya industri khusus untuk perbankan gitu ya, otorita di perbankan, dan juga seluruh pemain teknologi itu bisa bersama-sama mengembangkan sebuah peraturan dan regulasi yang baru. Dari Microsoft sendiri, di seluruh dunia kita mencoba membagikan di mana ada praktek-praktek AI yang bertanggung jawab, di mana kita memberikan contoh-contoh bagaimana
peraturan apa, tanggung jawab apa, rekomendasi apa yang memang perlu diimplementasikan baik itu di pemerintahan maupun di sektor industri masing-masing. Oke, baik. Jadi harus ada peningkatan dan juga improvement regulasi di sana begitu ya, agar memang adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini juga diiringi dengan batas-batas yang mana juga diawasi oleh regulasi di negara kita. Pak Dharma. Pak Dharma, mengamati juga terkait proyeksi ke depannya. Sebetulnya Anda melihat artificial intelligence ini apakah memang musiman saja atau mana memang ini akan menjadi hal yang memang baru dan juga akan dilakukan terus, akan hits terus bahkan hingga di tahun-tahun ke depan? Kami merasa bahwa ketika generative AI ini diimplementasikan dan dilatih dengan data-data yang baru, jadi misalnya saya tadi kembali lagi di sektor perbankan atau di sektor keuangan, begitu banyak data yang dihasilkan di situ, selama ada data itu generative AI itu akan tetap relevan. Bahkan akan menjadi semakin relevan karena tadi kemampuan dia sebagai co-pilot mengaugmentasi, memperkuat kemampuan perusahaan untuk menganalisa data, untuk mengambil keputusan berdasarkan data, untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Oke, baik.